Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Dwi Aziza. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah kelas 2E. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah hadis tentang pengertian hadis, klasifikasi hadis. Kemudian ada macam-macam hadis. Yang pertama sahih, ada hadis hasan dan hadis dhaif. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian hadis. Nah, pengertian hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, secara umum hadis juga adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapannya, perbuatannya, ketetapan, dan persetujuan ataupun sifat-sifat beliau ini. Nah, fungsi hadis juga itu sangat penting, yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum gitu. Karena di Al-Quran itu dijelaskan kan, kalau misalkan ada perintah tentang sholat, tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara untuk melaksanakan sholat dengan benar. Nah, dalam hadis itu dijelaskan bagaimana tata cara sholatnya. Seperti itu. Maka oleh karena itu hadis juga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam agar benar gitu, baik menjalankan agama Islamnya dengan benar. Selanjutnya di sini ada contoh hadis. Di sini saya menampilkan contoh hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap amal yang kita lakukan akan dinilai berdasarkan dari niatnya. Contohnya, ketika kita belajar, jika diniatkan untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan untuk menghilangkan kebodohan gitu, maka kegiatan tersebut akan bernilai ibadah. Nah, maka jadi kayak sebelum melakukan suatu pekerjaan, kita perlu dan diharuskan gitu untuk meluruskan niat kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dinilai dengan ibadah. Kemudian juga agar kita dapat pahala yang besar dan insya Allah kita akan mendapat keberkahan seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya klasifikasi hadis. Nah, di sini kenapa sih hadis itu perlu diklasifikasikan? Hal ini karena tidak semua hadis memiliki tingkat keabsahan yang sama. Para ulama hadis itu telah melakukan penelitian yang sangat teliti terhadap hadis-hadis, terhadap setiap hadis yang sudah ada gitu, yang udah dibukukan sampai sekarang. Nah, mulai dari jalur periwayatannya atau sanad hingga isi hadis itu gitu. Nah, tujuan dari klasifikasi itu apa sih? Tujuan itu adalah agar umat Islam itu dapat mengetahui hadis mana yang benar-benar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dengan demikian kita itu nggak mudah percaya atau nggak mudah menyebarkan hadis yang belum jelas kebenarannya. Kan itu sama aja kayak nyebarin hoax gitu. Itu salah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada hadis sahih. Hadis sahih ini merupakan hadis yang pertama dan hadis yang memiliki kualitas tinggi dalam tingkat hadis gitu. Karena hadis ini telah melewati berbagai ke syarat-syarat hadis gitu. Sanadnya bersambung, para perawinya memiliki sifat yang adil dan kuat hafalannya, serta tidak terdapat kejanggalan maupun cacat pada hadis tersebut. Nah, karena kualitas hadisnya sangat baik, hadis sahih ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam dan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam. Seperti itu. Selanjutnya ada hadis hasan. Nah, hadis hasan ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya terletak pada tingkat ketelitian hafalan pada salah satu perawinya yang sedikit berada di bawah hadis sahih. Nah, meskipun demikian, hadis hasan tetap diterima dan tetap dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam karena masih memenuhi syarat untuk diamalkan. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu ada hadis dhaif.
Karena yang tadi pertama ada hadis sahih, tingkat kedua ada hadis hasan, dan tingkat yang terakhir atau kadang suka dibilang tingkat paling jelek gitu, tingkat paling akhirnya itu ada hadis doif. Nah, ini hadis doif ini adalah jenis terakhir dalam hadis, dan hadis doif merupakan hadis yang memiliki kelemahan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun sebagai hadis hasan. Kelemahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam, seperti sanadnya yang terputus, perawinya yang kurang kuat, ataupun sebab-sebab lainnya. Nah, oleh karena itu, hadis doif tidak dijadikan sebagai dasar utama hukum Islam, sebagai hukum Islam gitu. Jadi hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu mengetahui kualitas suatu hadis sebelum kita mengamalkan hadis tersebut, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya adapun tujuan untuk mempelajari klasifikasi hadis. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis hadis, ketiga tersebut, yang pertama ada sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis doif. Nah, tentu kita juga perlu mengetahui kenapa kita harus tahu klasifikasi hadis tersebut gitu. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui kualitas suatu hadis dan mampu membedakan antara hadis sahih yang mana, hadis hasan yang mana, dan hadis doif yang mana. Yang kedua, agar kita lebih berhati-hati dalam menerima, mengamalkan, atau menyebarkan hadis kepada orang lain. Yang ketiga, sebagai upaya menjaga keaslian ajaran Rasulullah SAW, sehingga ajaran yang kita pelajari benar-benar sesuai dengan tuntunan dari beliau gitu. Dan di era media sosial seperti sekarang, tujuan ini menjadi semakin penting karena banyak hadis yang beredar tanpa disertai penjelasan mengenai kualitasnya, seperti itu. Nah, yang terakhir, ini ada pembahasan kesimpulannya ya. Jadi sebagai penutup nih, dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan memiliki peran yang sangat penting gitu dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, karena nggak semua hadis memiliki tingkat keabsahan yang sama, para ulama itu kemudian mengelompokkannya menjadi hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Nah, dengan adanya klasifikasi hadis ini, umat Islam dapat mengetahui hadis mana yang dapat dijadikan pedoman dan mana yang harus disikapi dengan lebih hati-hati lagi gitu. Oleh karena itu, mempelajari ilmu hadis bukan hanya penting bagi para ulama, tetapi juga bagi kita sebagai umat Islam agar dapat mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Oke, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.